Cara mendidik anak dalam Islam. Menjadi anak yang berbakti, berguna bagi masyarakat dan bangsa, serta berakhlak mulia menurut ajaran Islam adalah tujuan mulia yang membutuhkan upaya yang konsisten. Berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Taat kepada orang tua. Hormati dan sayangi orang tua. Jangan berkata kasar. Selalu gunakan bahasa yang lembut. Doakan mereka, sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran. Ya Tuhanku, kasihilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil. Quran Surah Al-Isra 24. Selanjutnya Allah menyatakan, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang karena rasa hormat yang tulus kepada keduanya. Dan ucapkanlah, yakni berdoalah, wahai Tuhanku, yang maha pengasih, maha penyayang, sayangilah keduanya, karena mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil dengan penuh kasih sayang. Kemudian Allah SWT memerintahkan kepada kaum muslimin agar bersikap rendah hati dan penuh kasih sayang kepada kedua orang tua. Yang dimaksud dengan sikap rendah hati dalam ayat ini ialah menaati apa yang mereka perintahkan selama perintah itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama. Taat anak kepada kedua orang tua merupakan tanda kasih sayang dan hormatnya kepada mereka, terutama pada saat keduanya sangat memerlukan pertolongan anaknya. Ditegaskan bahwa sikap rendah hati itu haruslah dilakukan dengan penuh kasih sayang, tidak dibuat-buat untuk sekadar menutupi celaan atau menghindari rasa malu pada orang lain. Sikap rendah hati itu hendaknya betul-betul dilakukan karena kesadaran yang timbul dari hati nurani. Di akhir ayat, Allah SWT memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mendoakan kedua ibu bapa mereka, agar diberi limpahan kasih sayang Allah sebagai imbalan dari kasih sayang keduanya dalam mendidik mereka ketika masih kanak-kanak. Ada beberapa hadis Nabi SAW yang memerintahkan agar kaum muslimin berbakti kepada kedua ibu bapaknya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa sesungguhnya telah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW meminta izin kepadanya, agar diperbolehkan ikut berperang bersamanya. Lalu Nabi bersabda, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang laki-laki itu menjawab, ya. Nabi bersabda, maka berjihadlah kamu dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Riwayat Muslim dan Al-Bukhari dalam bab Al-Adab, seorang anak belumlah dianggap membalas jasa kedua ibu bapaknya, kecuali apabila ia menemukan mereka dalam keadaan menjadi budak, kemudian ia menebus mereka dan memerdekakannya. Riwayat Muslim dan lainnya dari Abu Hurairah, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, amal yang manakah yang paling dicintai Allah dan Rasul-Nya? Rasulullah menjawab, melakukan salat pada waktunya. Saya bertanya, kemudian amal yang mana lagi? Rasulullah menjawab, berbuat baik kepada kedua ibu bapak. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud, di dalam ayat yang ditafsirkan di atas tidak diterangkan siapakah yang harus didahulukan mendapat bakti antara kedua ibu bapak. Akan tetapi, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa berbakti kepada ibu didahulukan daripada kepada bapak. Seperti diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW ditanya, siapakah yang paling berhak mendapat perlakuan yang paling baik dariku? Rasulullah menjawab, ibumu. Orang itu bertanya, siapa lagi? Rasulullah menjawab, ibumu. Orang itu bertanya, siapa lagi? Rasulullah menjawab, ibumu. Orang itu bertanya, siapa lagi? Rasulullah menjawab, bapakmu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim, berbakti kepada kedua orang tua tidak cukup dilakukan pada saat mereka masih hidup, akan tetapi terus berlanjut meskipun keduanya sudah meninggal dunia. Adapun tata caranya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW ditanya, masih adakah kebaktian kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal dunia? Rasulullah SAW menjawab, ya, masih ada 4 perkara. Mendoakan ibu bapak itu kepada Allah, memintakan ampun bagi mereka, menunaikan janji mereka, dan menghormati teman-teman mereka serta menghubungkan tali persaudaraan dengan orang-orang yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kamu kecuali dari pihak mereka. Maka inilah kebaktian yang masih tinggal yang harus kamu tunaikan, sebagai kebaktian kepada mereka setelah mereka meninggal dunia. Riwayat Ibnu Majah dari Abu Usaid. Sumber, kemenak.go.id. Bantu pekerjaan mereka. Jangan biarkan orang tua merasa kesulitan tanpa bantuan. 2. Menjaga hubungan dengan Allah, hablum minallah. Salat 5 waktu.
Jadikan salat sebagai prioritas utama. Belajar Al-Quran. Fahami isinya untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Berdoa. Meminta kepada Allah agar diberi petunjuk untuk menjadi anak yang baik. 3. Memiliki akhlak mulia. Sopan santun. Berperilaku baik kepada semua orang. Tidak membeda-bedakan status sosial. Jujur. Hindari kebohongan dalam hal apapun. Rendah hati. Jangan sombong atas prestasi atau kelebihan yang dimiliki. 4. Berbakti kepada masyarakat dan bangsa. Berperilaku baik kepada tetangga. Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Ikut kegiatan sosial. Bantu yang membutuhkan dan sumbangkan waktu atau tenaga untuk kebaikan bersama. Pendidikan yang baik. Carilah ilmu. Karena Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. 5. Menuntut ilmu dan menggunakannya untuk kebaikan. Belajar dengan tekun. Ilmu yang dimiliki adalah bekal untuk bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Aplikasikan ilmu. Gunakan ilmu untuk membangun masyarakat yang lebih baik. 6. Menjaga pergaulan. Pilih teman yang dapat membawa kepada kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu mengikuti agama temannya. Maka perhatikanlah dengan siapa ia berteman. 7. Berperan aktif dalam kehidupan. Jadilah pemimpin di lingkungan sekitar. Walau hanya melalui hal kecil. Berikan kontribusi positif dengan membantu orang lain sesuai kemampuan. 8. Menjauhi dosa dan perbuatan maksiat. Hindari hal-hal yang dilarang Allah, seperti berbohong, menipu, atau mencuri. Karena itu akan menjauhkan diri dari rahmat Allah dan kepercayaan masyarakat. 9. Ikhlas dalam berbuat baik. Semua perbuatan baik harus dilakukan dengan niat karena Allah, bukan untuk mendapatkan pujian. Dengan menjalankan semua hal di atas, seorang anak tidak hanya menjadi individu yang berbakti kepada orang tua tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa serta menjadi hamba Allah yang diridai.